Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, berjumpa lagi dengan saya Anissa Misani di program audiobook. Hari ini masih di buku yang kedua, yaitu 60 Sirah Sahabat Rasulullah SAW. Dan hari ini kita masuk ke sahabat yang ke-50, yaitu Abu Sufyan bin Haris. Teman pecinta sejarah semua, selamat menyimak. Abu Sufyan bin Haris, dari kegelapan menuju cahaya. Dia adalah Abu Sufyan bin Haris dan bukan Abu Sufyan bin Harb. Kisahnya merupakan kisah perjalanan menuju petunjuk setelah berada dalam kesesatan, perjalanan menuju cinta kasih setelah berada dalam kebencian, dan perjalanan menuju kebahagiaan setelah berada dalam kesengsaraan. Ini adalah kisah tentang rahmat Allah yang sangat luas, yang terbuka untuk hamba yang bersujud di hadapannya setelah sekian lama tenggelam dalam kesesatan. Bayangkan, selama 20 tahun, Abu Sufyan bin Haris memusuhi Islam habis-habisan. Sejak hari pertama kenabian hingga menjelang peristiwa pembebasan kota Mekkah, ia membantu kaum kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya menggubah syair-syair untuk menghina Nabi. Ia juga tidak pernah absen dari peperangan melawan kaum muslimin. 3 saudaranya, yaitu Naufal, Rabi'ah, dan Abdullah, telah lebih dulu masuk Islam. Abu Sufyan adalah saudara sepupu Nabi, yaitu putra dari pamannya, Haris bin Abdul Muthalib. Juga saudara sepersusuan Nabi, karena selama beberapa hari disusui oleh ibu susu Nabi, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Pada suatu hari Allah membimbingnya ke jalan kebahagiaan. Ia memanggil anaknya yang bernama Ja'far, lalu berkata kepada istrinya, "Kami akan pergi." Istrinya bertanya, "Kemana?" Ia menjawab, "Menemui Rasulullah untuk masuk Islam." Ia pacu kudanya menuju Madinah dengan hati penuh keinsafan. Sesampainya di Abwa, ia melihat rombongan besar yang sedang bergerak ke Mekah. Mereka adalah Rasulullah dan kaum muslimin. Ia berpikir keras, apa yang harus ia lakukan? Sekian lama ia memerangi Islam dan Rasulullah dengan senjata dan syairnya, hingga membuat Rasulullah memberikan penghargaan kepada siapa saja yang sanggup membunuhnya. Maka, jika keberadaannya diketahui oleh kaum muslimin, mereka pasti berebutan untuk membunuhnya. Karena itu, ia harus mempunyai strategi agar dapat bertemu Rasulullah terlebih dahulu sebelum tertangkap oleh kaum muslimin. Abu Sufyan melakukan penyamaran hingga sulit dikenali. Ia menggandeng tangan Ja'far dan meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki, hingga berjumpa Rasulullah di tengah gelombang para sahabat. Ketika rombongan itu beristirahat, ia segera menemui Rasulullah dan bersujud di kaki beliau dengan membuka tutup wajahnya. Rasulullah mengenalinya dan memalingkan wajah. Ketika Abu Sufyan menghadap dari sisi yang lain, beliau kembali berpaling. Saat itulah Abu Sufyan dan Ja'far berseru, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Lalu ia mendekati Rasulullah dan berkata, "Tidak ada lagi dendam, ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Tidak ada lagi dendam, wahai Abu Sufyan." Rasulullah menyerahkan Abu Sufyan kepada Ali, seraya berkata, "Ajarilah anak pamanmu ini berwudu sesuai dengan sunnahku. Setelah itu, ajaklah menghadapku." Ali mengajaknya pergi. Beberapa saat kemudian, mereka kembali menghadap Rasulullah. Beliau bersabda kepada Ali, "Umumkanlah bahwa Rasulullah telah ridho kepada Abu Sufyan. Karena itu, mereka juga harus ridho." Begitulah, jika Allah berfirman pada waktu yang hanya 1 detik, "Jadilah penuh berkah," maka 1 detik itu menghapus sekian puluh tahun kesesatan dan membuka pintu rahmat yang tiada batas. Jauh sebelum itu, sebenarnya Abu Sufyan hampir saja masuk Islam ketika melihat peristiwa menakjubkan di Perang Badar. Di perang ini, Abu Lahab tidak ikut berperang dan mengirimkan As bin Hisham sebagai wakilnya. Sementara di Mekah, ia menunggu berita hasil peperangan. Berita pun berdatangan mengabarkan kekalahan kaum kafir Quraisy yang memalukan. Suatu hari, ketika Abu Lahab bersama rekan-rekannya duduk di dekat sumur Zam-Zam, ia melihat seorang penunggang kuda yang mendekat. Dia adalah Abu Sufyan bin Haris. Abu Lahab langsung memanggilnya dan berkata, "Kemarilah saudaraku."
Aku yakin kamu pasti punya cerita. Ayo ceritakan bagaimana jalannya pertempuran. Abu Sufyan berkata, demi Tuhan, tidak ada cerita lain, kecuali kami berhadapan dengan mereka lalu kami menjadi bulan-bulanan. Mereka membunuh kami sesuka mereka dan menangkap kami sebagai tawanan sesuka mereka. Demi Tuhan, aku tidak menyalahkan orang-orang Quraisy. Kami berhadapan dengan pasukan berpakaian serba putih, mengendarai kuda hitam belang putih. Di antara langit dan bumi tidak ada suatu pun yang menyerupainya, dan tidak ada sesuatu pun yang menghalanginya. Yang dimaksud Abu Sufyan adalah para malaikat ikut bertempur bersama Rasulullah dan kaum muslimin. Lantas mengapa waktu itu dia tidak masuk Islam padahal ia telah menyaksikan kejadian itu? Keraguan adalah jalan menuju keyakinan. Jika keraguan Abu Sufyan saat itu sangat kuat, jika keyakinan itu sudah tiba masanya, maka keyakinan itu pun akan kuat. Dan hari keyakinan itu pun tiba. Ia telah mendapat petunjuk. Ia telah masuk Islam. Seperti yang sudah kita sebutkan di atas, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Mulai dari detik-detik awal keislamannya, Abu Sufyan menghabiskan waktunya untuk beribadah dan berjihad, mengejar ketertinggalannya dan menghapus bekas-bekas masa lalu. Ia selalu ikut dalam peperangan yang terjadi setelah Fathu Mekah. Di Perang Hunain, ketika pasukan Islam termakan oleh perangkap kaum kafir lalu tercerai-berai, Rasulullah tetap tegar di posisinya seraya berseru, "Kemarilah wahai kaum muslimin, aku ini seorang nabi. Aku tidak berbohong, aku ini keturunan Abdul Muthalib." Di saat-saat genting itu masih ada beberapa orang sahabat yang tidak kehilangan akal sehatnya, termasuk Abu Sufyan bin Haris dan putranya Ja'far. Abu Sufyan memegang kekang kuda Rasulullah. Ketika melihat apa yang sedang terjadi, ia yakin bahwa kesempatan yang dinanti-nantinya selama ini telah terbuka, yaitu mendapatkan kesyahidan di medan perang, disaksikan oleh Rasulullah. Tangan kirinya tetap memegang tali kekang kuda Rasulullah dan tangan kanannya menebaskan pedang ke leher tentara musuh terdekat. Pasukan Islam yang sebelumnya lari tunggang langgang kini telah kembali berperang bersama Nabi. Akhirnya, pasukan Islam meraih kemenangan. Tatkala perang sudah selesai, Rasulullah melihat berkeliling. Beliau melihat seorang laki-laki yang setia memegangi tali kekang kudanya. Beliau bersabda, "Siapa ini? Saudaraku Abu Sufyan bin Haris?" Hati Abu Sufyan langsung melayang kegirangan mendengar Rasulullah menyebutnya saudara. Ia langsung mencium kedua kaki beliau dan membersihkannya dengan kedua air matanya. Naluri penyairnya langsung terusik. Bait-bait syair mengalir dari mulutnya, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah yang telah memberi banyak nikmat. Digubahnya syair menyatakan kegembiraan atas keberanian dan taufik yang telah dikaruniakan Allah kepadanya. Lembah Ka'ab bin Amir menjadi saksi di perang Hunain saat pasukan tercerai-berai. Akulah satria sejati yang tak takut mati. Ku terjuni peperangan bersama Rasulullah tanpa ragu-ragu, berharap pahala dari Allah yang Maha Pengasih. Kepadanya semua urusan akan dikembalikan. Abu Sufyan benar-benar menghabiskan waktunya untuk ibadah. Setelah Rasulullah wafat, ruhnya mendambakan kematian agar bisa bertemu dengan Rasulullah di kampung akhirat. Ia terus menjalani hidup sementara kematian menjadi cita-citanya. Pada suatu hari, orang-orang melihatnya berada di pemakaman Baqi sedang menggali liang kubur. Ketika orang-orang itu terheran-heran, ia berkata, "Aku sedang menyiapkan kuburanku." 3 hari kemudian ia terbaring di rumahnya, sementara istri dan anaknya menangisinya. Ia membuka matanya dan terlihat sangat tenang. Ia berkata kepada mereka, "Jangan menangisiku. Sejak masuk Islam, aku tidak pernah berbuat dosa." Sebelum merapatkan kepalanya di dada, ia melihat ke atas, menyampaikan salam perpisahan kepada dunia. Radhiyallahu anhu, Abu Sufyan bin Haris.